Halo pembelajar hebat. Selamat datang di video pembelajaran implementasi kurikulum Merdeka. Belajar kreatif, aktif, mandiri, dan setara. Sebelum memulai pelajaran, pertama-tama kami ucapkan selamat kepada Anda yang telah menjadi peserta didik di PKBM Tanda Genap. Karena kami yakin bahwa Anda akan menjadi peserta didik yang hebat, terus semangat dalam belajar demi meraih cita-cita. Jangan lupa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena diberikan nikmat sehat dan keimanan. Sebelum memulai belajar, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing agar pelajaran ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Tema pembelajaran kita kali ini adalah informatika dan keterampilan generik. Pelajaran teknologi informasi dan komunikasi setara kelas 10 SMA. Mari kita mulai pembelajaran pada bab 1 ini dengan memahami pengertian tentang apa dan mengapa informatika. Dalam eksplorasi konsepnya, sejarah informatika dimulai pada abad ke-19 ketika Charles Babbage, seorang matematikawan dan ilmuwan komputer asal Inggris, merancang mesin analitik pertama. Mesin ini dianggap sebagai pendahulu komputer modern karena dapat melakukan operasi matematika dan logika yang kompleks. Selanjutnya kita akan melihat lini masa perkembangan informatika dari tahun 1801 sampai dengan hari ini. Pada tahun 1801, Charles Babbage merancang mesin analitik pertama yang dianggap sebagai pendahulu komputer modern. Melompat ke tahun 1936, Alan Turing mengembangkan konsep mesin Turing yang menjadi dasar dari ilmu komputer modern. Alan Turing juga dianggap sebagai ayah ilmu komputer modern. Di tahun 1946, ENIAC atau komputer elektronik pertama di dunia dioperasikan di University of Pennsylvania. Dan di tahun 1950-an, bahasa pemrograman Fortran, pengembangan kompiler, dan pembuatan komputer transistor pertama. Pada tahun 1960-an, konsep jaringan komputer pertama kali dikembangkan dan protokol TCP atau IP ditemukan. Di tahun 1970-an, Apple, Microsoft, dan Intel didirikan dan komputer pribadi mulai populer. Di tahun 1990-an, internet menjadi lebih terjangkau dan banyak digunakan dan World Wide Web atau W3 ditemukan. Di tahun 2000-an, perkembangan teknologi informasi semakin pesat dan inovasi seperti smartphone, media sosial, dan komputasi awan atau cloud muncul. Dan di tahun 2010, teknologi AI muncul dan semakin berkembang pesat, serta konsep Internet of Things atau IoT semakin populer. Pada tahun 2011, munculnya asisten digital Siri pada iPhone yang memicu revolusi dalam teknologi pengolahan bahasa alami. Pada tahun 2012, Google meluncurkan Google Glass, perangkat komputasi wearable pertama yang dikembangkan untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di tahun 2015, munculnya teknologi blockchain yang memungkinkan terciptanya mata uang digital seperti Bitcoin dan Ethereum. Pada tahun 2017, munculnya teknologi augmented reality (AR) yang semakin berkembang dengan peluncuran Apple Arcade dan Google Archore. Di tahun 2020, dunia sedang terkena pandemi COVID-19 yang mempercepat perkembangan teknologi dalam banyak aspek, seperti telemedicine, e-commerce, dan pembelajaran jarak jauh atau online class. Dan pada tahun 2021, peluncuran teknologi 5 yang diharapkan mampu menghadirkan konektivitas internet yang lebih cepat dan lebih andal. Selanjutnya kita akan membahas pendapat para ahli tentang perkembangan informatika sampai saat ini. Namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran, para peserta didik dipersilakan untuk berkolaborasi dengan cara berkelompok yang berisikan minimal 3 anggota untuk membahas dan menelaah kembali timeline atau lini masa perkembangan informatika yang nanti bisa kalian submit melalui link Google Form yang ada di deskripsi video ini. Kelompok 1 menelaah perkembangan informatika dari tahun 1801 sampai 1960. Kelompok 2 menelaah perkembangan informatika dari tahun 1970 sampai 2011. Kelompok 3 menelaah perkembangan informatika dari tahun 2012 sampai 2021. Setelah itu, mari kita sama-sama demonstrasikan pandangan para ahli tentang perkembangan informatika sampai dengan hari ini. Bill Gates, penemu Microsoft, menyatakan bahwa teknologi informasi akan mempercepat kemajuan manusia dan memberikan akses ke informasi dan sumber daya yang lebih besar, sehingga kita dapat memecahkan masalah yang lebih kompleks dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai bidang. Tim Berners-Lee, penemu World Wide Web, percaya bahwa internet memberikan akses ke informasi yang sebelumnya tidak tersedia, meningkatkan partisipasi publik,
dan memungkinkan kolaborasi global dalam penyelesaian masalah sosial. Selanjutnya pandangan dari Dr. Insinyur Arief Budiarto, pakar teknologi informasi dan komunikasi, menyatakan bahwa Indonesia masih memiliki banyak peluang untuk memajukan teknologi informasi, terutama dalam pengembangan aplikasi dan sistem yang dapat mendukung industri dan ekonomi. Lalu pandangan dari Dr. Husni Teja Sukmana, pakar sistem informasi, menekankan pentingnya pengembangan infrastruktur teknologi informasi yang dapat memfasilitasi akses internet dan komunikasi di seluruh wilayah Indonesia. Ia juga menyoroti pentingnya pengembangan sistem informasi yang dapat mempercepat proses administrasi dan pelayanan publik di Indonesia. Terakhir pandangan dari Dr. Insinyur Rinaldi Munir, pakar teknologi informasi dan komunikasi, menyatakan bahwa Indonesia harus lebih fokus pada pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang teknologi informasi, terutama dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan di bidang ini. Perkembangan informatika memberikan dampak positif dan negatif yang dapat dirasakan di berbagai aspek kehidupan manusia. Lalu apa saja dampak positif dan negatif dari perkembangan informatika? Kita mulai dari dampak positif terlebih dahulu, yaitu 1. Kemudahan dan kecepatan dalam mengakses informasi. 2. Peningkatan produktivitas dan efisiensi dalam berbagai sektor seperti bisnis, pendidikan, dan kesehatan. 3. Kemajuan teknologi medis dan kesehatan, seperti dalam pengembangan obat-obatan baru, perangkat medis yang lebih canggih, dan sistem informasi kesehatan yang dapat meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. 4. Kemudahan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain dari berbagai belahan dunia. 5. Peningkatan kemampuan pendidikan dan pelatihan dengan adanya platform pembelajaran online dan e-learning. 6. Meningkatkan keamanan dan perlindungan data pribadi dengan adanya teknologi enkripsi data dan sistem keamanan yang canggih. Selanjutnya dampak negatif dari perkembangan informatika. 1. Adanya masalah keamanan data dan privasi yang rentan disusupi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti kejahatan siber, pencurian identitas, dan peretasan data. 2. Meningkatkan ketergantungan pada teknologi dan digitalisasi sehingga kurangnya interaksi sosial dan kecanduan gadget. 3. Adanya masalah kesehatan akibat penggunaan teknologi yang berlebihan seperti mata kering, sakit kepala, dan kelainan postur tubuh. 4. Perubahan pola kerja dan lapangan kerja sehingga terdapat perubahan dalam bidang industri dan kemungkinan hilangnya pekerjaan tertentu. 5. Kesulitan dalam mengidentifikasi dan menangani informasi palsu dan hoaks yang beredar di media sosial. Namun, dampak positif dan negatif dari perkembangan informatika dapat dikendalikan dan diatasi dengan penggunaan teknologi yang bijak dan bertanggung jawab, serta pengembangan sistem dan regulasi yang efektif dalam menjaga keamanan, privasi, dan manfaat teknologi bagi kehidupan manusia. Setelah kita mengetahui tentang dampak positif dan negatif dari perkembangan informatika, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana informatika di era industri 4.0 atau di masa sekarang. Saat ini manusia hidup di era digital yang sering disebut industri 4.0. Dalam industri 4.0 banyak hal dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan mesin cerdas berbasis komputer dan internet. Masyarakat sekarang ini disebut masyarakat 5.0 atau society 5.0 karena hidup di dunia fisik sekaligus di dunia siber atau maya. Saat melakukan kegiatan daring, banyak kegiatan dilakukan manusia secara fisik maupun secara daring dengan pemanfaatan teknologi komputer dan internet. Kalian tentu bisa mengingat pengalaman kegiatan kalian yang didukung teknologi komputer dan internet. Mulai dari berkomunikasi dengan media sosial, bermain game online, memesan makanan, memesan transportasi, mendaftar sekolah, belajar secara daring, dan sebagainya. Informatika di era industri 4.0 mengacu pada peran teknologi informasi dan komunikasi yang semakin penting dalam proses produksi dan manufaktur, terutama dalam hal pengumpulan dan analisis data untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan memperbaiki efisiensi. Beberapa aspek informatika yang memegang peran penting dalam era industri 4.0 antara lain: 1. Internet of Things atau IoT. Internet of Things memungkinkan perangkat dan mesin untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain melalui jaringan internet. Hal ini memungkinkan pengumpulan dan analisis data secara real-time, sehingga memungkinkan keputusan yang lebih cepat dan lebih akurat.
2. Big Data. Dalam era industri 4.0, data yang dihasilkan semakin besar dan kompleks, sehingga memerlukan alat dan teknik yang tepat untuk mengelola dan menganalisis data. Big Data adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan data yang terlalu besar dan kompleks untuk diproses dengan cara konvensional. 3. Artificial Intelligence atau AI. AI merupakan teknologi yang memungkinkan mesin untuk belajar dari pengalaman dan menyelesaikan tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia. Dalam era industri 4.0, AI digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam proses produksi dan manufaktur. 4. Cloud computing. Cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan akses ke sumber daya komputasi melalui internet. Dalam era industri 4.0, cloud computing digunakan untuk menyimpan dan mengelola data yang sangat besar, sehingga memudahkan akses dan berbagi data. 5. Cybersecurity. Dalam era industri 4.0, amanan siber menjadi semakin penting karena semakin banyak data yang disimpan dan diakses melalui internet. Keamanan siber melindungi data dan sistem dari ancaman seperti peretasan dan serangan siber. Di dunia yang seperti ini menjadi makin cepat berubah. Banyak hal menjadi tidak pasti. Persoalan yang dihadapi manusia makin rumit dan beragam cara untuk melakukan hal yang sama. Sebagai contoh, dulu orang harus pergi ke toko atau ke pasar untuk berbelanja. Penjual juga harus mempunyai bangunan kios atau toko. Pemilik toko mempekerjakan pegawai untuk mengurus gudang, menjadi kasir, dan menangani berbagai pekerjaan lain. Pembeli juga harus membawa uang tunai untuk membayar. Sekarang, orang bisa berbelanja dari rumah, tidak harus pergi kemana-mana walaupun tidak ada penjual keliling yang datang. Penjual juga bisa berjualan dari rumah tanpa perlu memiliki bangunan kios atau toko. Pembeli tidak harus mengambil uang di bank untuk membayar barang yang dibelinya karena bisa membayar dengan menggunakan uang digital. Contoh lain yang telah kita alami sendiri ialah pembelajaran daring atau dalam jaringan selama masa pandemi. Di dunia industri, lebih banyak lagi hal yang kini dilakukan dengan bantuan teknologi komputer. Segala sesuatu diselesaikan secara otomatis karena sudah ada robot-robot yang mampu mengerjakan pekerjaan rutin yang berulang-ulang. Cara orang melakukan kegiatan menjadi berubah karena teknologi komputer dan internet yang dimanfaatkan di berbagai bidang. Nah, situasi seperti contoh di atas memudahkan orang untuk melakukan kegiatan berbelanja, belajar, dan sebagainya. Namun coba pikirkan, bagaimana nasib para pekerja yang semula bekerja sebagai kasir, pegawai gudang, pegawai yang melakukan pengepakan barang di pabrik, teller di bank, dan sebagainya. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan karena teknologi mengambil alih hal-hal yang biasa mereka kerjakan. Di masa depan, pasti akan lebih banyak lagi peran teknologi dalam kegiatan manusia. Mungkin juga akan makin banyak jenis pekerjaan yang hilang. Sebaliknya, pencipta teknologi itulah yang makin dibutuhkan. Sebagai anak muda, kita memiliki keuntungan dalam menghadapi situasi industri 4.0 karena kita sudah tumbuh dengan teknologi digital dan lebih akrab dengan inovasi baru. Berikut adalah beberapa cara anak muda dapat menghadapi situasi industri 4.0. 1. Pelajari teknologi baru. Siswa SMA harus belajar tentang teknologi baru yang muncul dalam industri 4.0, seperti teknologi otomasi, Internet of Things atau IoT, Big Data, dan kecerdasan buatan atau AI. Siswa harus memahami konsep-konsep ini dan bagaimana teknologi ini dapat digunakan dalam berbagai industri. 2. Tingkatkan keterampilan digital. Siswa SMA juga harus meningkatkan keterampilan digital mereka dengan belajar tentang aplikasi dan perangkat lunak yang digunakan dalam industri 4.0. Mereka harus memahami bagaimana menggunakan teknologi ini dan mengembangkan keterampilan dalam menggunakannya. 3. Tingkatkan keterampilan kolaboratif. Industri 4.0 menekankan pada kerja tim dan kolaborasi dalam lingkungan sekolah atau kerja. Siswa SMA harus memperoleh keterampilan kolaboratif dengan belajar bekerja sama dengan siswa lain dalam tugas-tugas dan aktivitas kelompok. 4.
Kembangkan kemampuan problem solving. Keterampilan problem solving akan menjadi sangat penting dalam industri 4.0. Siswa SMA harus memperoleh keterampilan ini dengan belajar bagaimana menganalisis masalah, mencari solusi kreatif, dan memilih solusi yang paling efektif. 5. Tingkatkan keterampilan bahasa asing. Dalam industri 4.0, banyak perusahaan beroperasi di tingkat global dan memerlukan karyawan yang dapat berkomunikasi dengan berbagai budaya dan bahasa. Oleh karena itu, siswa SMA harus meningkatkan keterampilan bahasa asing mereka untuk dapat bekerja dalam lingkungan kerja yang multikultural. 6. Ikuti pelatihan dan kursus. Siswa SMA dapat mengikuti pelatihan dan kursus untuk memperoleh keterampilan yang diperlukan dalam industri 4.0, seperti pengembangan aplikasi, kecerdasan buatan, dan analisis data. Pelatihan dan kursus ini dapat membantu siswa mempersiapkan diri mereka untuk karir di masa depan. Dengan mempersiapkan diri dengan baik dan meningkatkan keterampilan yang diperlukan, siswa SMA dapat menghadapi situasi industri 4.0 dan mempersiapkan diri mereka untuk sukses dalam dunia kerja yang semakin berubah dan berkembang. Demikianlah pembelajaran kita untuk kali ini. Sampai jumpa kembali dalam episode belajar selanjutnya di Flexi School Jakarta. Belajar kreatif, aktif, mandiri, dan setara. Tetap menjadi pelajar kreatif, aktif, mandiri, dan setara.